Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, ya Clarissa berharap mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikannya. Oke? Di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi, dan di mana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak ya, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Untuk kali ini, tema video kali ini ya masih tentang cinta. Ya, temanya adalah kondisi pikiran dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan sekarang. Ya, jadi seperti apakah kondisi pikiran dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama ya. Clarissa akan mulai shuffle dan tarik ya energinya melalui kartu tarot yang sudah Clarissa pegang ya. Energi ini mewakili teman-teman semua yang mendengarkan ya readingan Clarissa malam ini. Bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, coaching, teman-teman bisa silahkan chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, ya langsung saja kita akan mulai. Bagaimanakah kondisi, pikiran, dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan sekarang? Seperti apakah kondisi, pikiran, dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan sekarang? Oke, Clarissa akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman yang mendengarkan readingan malam ini. Oke, wow. Oke ya, tarik nafas dulu. Aku bisa melihat ya, kalau saat ini beberapa di antara kamu dan dia sedang dalam kondisi situasi yang kurang baik ya, dari komunikasinya kurang baik, dari segi perasaannya ya kurang baik, kondisi hubungan yang kalian jalani saat ini sama dia. Karena di sini aku melihat akhir-akhir ini sepertinya dia makin berubah, akhir-akhir ini dia sepertinya semakin cuek, dan seolah-olah ya orang ini sengaja menjauhi kamu, sedangkan kamu tidak tahu apa letak kesalahan kamu yang membuat orang ini menjauhi kamu. Padahal jika dilihat, perasaan kamu masih sayang sama dia, ya, kamu masih cinta, masih mengharapkan dia. Tetapi yang kamu rasakan justru malah seolah-olah orang ini tidak bisa menghargai bentuk rasa sayang, cinta yang sudah kamu berikan buat dia selama ini. Karena yang aku lihat ya dia sering sekali egois ya, dia sering sekali memikirkan diri dia sendiri tanpa memandang perasaan kamu, seperti yang terjadi sekarang ya. Dia pergi suka-suka dia datang kembali ya suka-suka dia. Karena hal ini sering sekali terjadi, nggak cuma 1-2 kali tapi sudah beberapa kali gitu ya. Memang di sini yang aku lihat, memang ada sebagian di antara mereka yang saat ini sedang terfokus dengan keluarganya apabila kamu saat ini sedang menjalani cinta segitiga. Ada juga yang sedang terfokus sama pasangannya. Ada juga yang memang saat ini dia sedang ada masalah yang sedang dia hadapi, sehingga dia butuh waktu untuk menyendiri dulu gitu ya. Dia nggak mau memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu di saat situasinya sedang tidak baik. Nanti takutnya justru malah memancing masalah-masalah baru yang tidak diinginkan. Karena sebenarnya beberapa di antara mereka cukup paham betul ya bagaimana karakter dan sifat kamu. Kamu orangnya tidak bisa dibentak dikit, kamu orangnya nggak bisa dikerasin ya. Maka daripada dia mengambil resiko yang tidak diinginkan, alangkah lebih baiknya kalau orang ini memang sengaja tidak menghubungi kamu dulu sampai situasinya benar-benar kondusif
gitu. Karena saat ini memang ada ya di antara mereka yang sedang menghadapi masalah besar terkait finansial, terkait masalah pekerjaan atau urusan dia dengan keluarganya. Tapi di sini ada juga bagi kamu yang merasa menjalani cinta segitiga sama dia. Saat ini ada yang memang mereka sengaja nggak menghubungi kamu terlebih dahulu karena dia lebih memilih fokus kepada keluarganya gitu ya. Karena memang ada ya beberapa pasangan sahnya yang sepertinya mulai mencium adanya kecurigaan dari hubungan yang kalian jalani ya, daripada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, dengan berat hati dia mencoba menjauhi kamu sesaat gitu ya, tapi dia akan kembali pada akhirnya ketika situasinya sudah mulai membaik gitu ya. Karena sebenarnya di sini yang Clarissa lihat, yang Clarissa rasakan, dia masih memikirkan kamu ya, di pikiran dia masih ada nama kamu gitu ya. Walaupun ya sebagian ada yang terfokus dengan keluarganya, tapi dia nggak bisa membohongi pikiran dia sendiri kalau pikiran dia sebenarnya terlalu berat memikirkan kamu. Hanya saja dia memiliki keterbatasan gitu ya, untuk tidak bisa menghubungi kamu karena ada alasan tersendiri kenapa dia tidak melakukan. Ya mungkin ada yang untuk mengurangi kecurigaan, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kalau misalkan ini terungkap, ini akan menjadi sebuah bom waktu yang nantinya siap-siap meledak gitu loh ya. Dan dia menghindari hal tersebut. Jadi bagi kamu yang merasa cemas, panik sama dia, please ya kamu jangan panik dulu, karena dia pasti akan kembali dengan sendirinya gitu ya. Di sini aku ngerasa kalau sebenarnya dia ini sudah terlanjur nyaman sama kamu gitu ya, karena ada juga yang merasa bahwa kebahagiaan tersebut didapat dari diri kamu, bukan pada pasangan sah mereka gitu ya. Padahal dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi dia juga gak bisa munafik kalau dia terlalu cinta, terlalu nyaman dan terlalu sayang sama kamu. Karena ya dia merasa mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, yaitu kamu, bukan dari pasangan sahnya. Bahkan ada juga sebagian di antara mereka itu yang sebenarnya udah mati rasa sama pasangan sahnya. Mereka hanya bertahan karena status keluarga, status sosial, dan status anak, itu aja. Lepas dari itu ya dia sudah hambar, sudah mati rasa gitu ya, karena terlalu banyak perbedaan ya. Pasangan mereka tidak bisa menghargai diri dia sendiri, justru malah kamu yang orang lain bisa menghargai dia layaknya pasangan sah kamu gitu ya. Di sini aku melihat jalan cinta kalian ini sebenarnya masih cukup panjang ya, masih ada harapan yang begitu cerah. Tapi memang hal seperti ini akan sering kalian lalui karena memang ya kalian menjalani hubungan yang beresiko ya. Menjalani hubungan yang beresiko berarti kita sebagai pasangan sudah harus siap ya apabila sewaktu-waktu terjadi lagi sesuatu hal yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga ya nggak mudah ya menjalani hubungan yang beresiko seperti ini. Banyak gejolak, penuh dengan kehati-hatian ya, terkadang ada jarak, masalah komunikasi itu sudah wajar terjadi gitu ya. Dan kita sebagai seseorang yang sudah menyadari hal itu, tentunya kita bisa memposisikan diri ya, agar kita tidak terlalu overthinking, tidak terlalu berpikir yang tidak-tidak sama dia. Karena bagaimanapun juga ya kehati-hatian itu jauh lebih diutamakan daripada mementingkan pikiran kita sendiri gitu ya. Karena aku melihat dia sebenarnya takut kalau kamu kenapa-napa gitu ya. Karena bagaimanapun juga walaupun dia sudah gak ada rasa sama pasangan sahnya, tapi kan pasangan sahnya sebenarnya pasti akan marah ya apabila hubungan ini akan terungkap gitu ya. Oke, Clarissa akan lihat lagi kondisi pikiran dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan sekarang. Oke, aku akan tarik energinya di sini. Seperti apakah kondisi
dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Tadi saya akan buka satu kartu ya. Oke. Aku di sini melihat ada juga yang sebenarnya saat ini sedang merasa, wow, energinya kuat banget ya, sampai bukunya jatuh. Sebenarnya saat ini ada juga yang posisinya dia sedang merasa sedih, sedang merasa menyesal karena ya mungkin saja pada saat dia menjalani hubungan bersama kamu, dia masih cenderung egois, cenderung menjadi pribadi yang emosian, ya, cenderung kurang bisa menghargai pasangannya, ya, sehingga membuat kamu sepertinya saat ini sedang berada di fase kecewa, seolah-olah kayak udah nggak terlalu berharap sama dia. Kayak segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan cinta kamu ini semuanya sudah kamu serahkan sama Tuhan, gitu ya, karena kamu sudah berbuat banyak demi kebaikan dia, demi kebaikan hubungan ini, tapi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, ya. Dan di saat kamu udah mulai gak terlalu berharap lagi sama dia, aku melihat ada rasa ketakutan, rasa kesedihan, dan rasa penyesalan yang dia rasakan saat ini. Memang aku melihat ya, saat ini energinya cukup galau banget ya. Dalamnya tuh gak dalam banget ya, gak cuma galau aja, tapi dalam banget ya yang dia rasakan saat ini. Ada tangis, kesedihan, ya, ada kekhawatiran juga yang menghiasi pikiran dia saat ini, sehingga dari hal itu membuat dia akhirnya sadar gitu ya, bahwa ternyata selama ini dia sudah menyia-nyiakan seseorang yang sudah mencintai dia apa adanya. Karena di sini yang aku lihat, selama kamu menjalani hubungan sama dia, kamu sama sekali tidak pernah ya terlalu banyak nuntut. Kamu tidak pernah juga ya terlalu menuntut kesempurnaan dari dia. Cukup yang kamu inginkan adalah kamu bisa menghargai aku sebagai pasangan kamu, dan setidaknya kamu mendengarkan kata-kata positif yang sudah aku sampaikan ke kamu, gitu ya. Tapi dari hal itu sama sekali tidak pernah dia dengarkan, ya. Dan itu sering sekali ya, dia juga berbuat kesalahan, tapi kamu selalu memaafkan dia. Dan semakin dia dimaafkan, semakin dia berulah, ya. Tidak ada indikasi ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sampai pada ini ya kamu benar-benar sadar gitu ya, bahwa rasanya lelah, rasanya capek gitu ya, karena kamu terlalu sering berjuang, terlalu sering berbuat baik buat dia, terlalu sering memaafkan, tapi yang kamu dapatkan justru malah rasa sakit hati dan ketidakjelasan. Karena di sini memang nggak jelas banget, ya. Di sini konteksnya memang nggak jelas banget, ya. Kamu sebenarnya orangnya jelas-jelas ya. Kamu ini orangnya realistis banget. Sedangkan aku melihat dia ini orangnya sedikit manipulatif, ya, terlalu banyak drama, dan yang aku rasakan tuh banyak sekali ketidakadilan dan ketidakjujuran dari pihak dia, gitu ya. Sedangkan kamu, ya kamu sudah berusaha menjadi versi terbaik kamu buat dia, gitu ya. Kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, gitu ya. Tapi semakin kamu menuruti dia, ya dia makin gak bisa menghargai kamu, karena sering banget dia berbuat kesalahan, ya, dan itu terus terjadi sampai pada akhirnya kamu berada di titik yang sebenarnya sudah gak terlalu berharap lagi sama dia. Ada juga yang dalam waktu dekat sepertinya akan terjadi komunikasi lagi bagi kamu yang merasa kamu sama dia udah lost contact ya, udah lost komunikasi. Dalam waktu dekat dia akan memohon-mohon, meminta maaf sama kamu, ya, meminta ampunan gitu ya. Dan menunjukkan kepada kamu bahwa dia benar-benar menyesal, ingin meminta maaf setulus hati dia, sepenuh hati dia, karena ya selama ini dia cenderung menyakiti perasaan kamu, gitu ya.
Dan di sini aku juga bisa merasakan ya, dalam waktu dekat ya, di bulan Juli ini akan terlihat secara jelas ya, mana orang-orang yang layak untuk kamu pertahankan dan kamu jadikan sebagai pendamping hidup dan mana yang tidak. Karena di bulan Juli ini semuanya akan terlihat secara jelas dan nyata gitu ya. Mana seseorang yang cuma mau memanfaatkan kebaikan kamu saja, mana seseorang yang benar-benar baik dan tulus. Ya, itu semuanya akan kamu lihat ya di bulan Juli ini. Gitu. Kemudian saat ini sebenarnya kamu butuh support system banget ya. Karena sebagian di antara kamu saat ini sebenarnya sudah merasa jenuh, sudah merasa suntuk ya, mempertahankan hubungan yang gak tahu arahnya. Jadi kayak kamu sebenarnya butuh support system banget ya. Kamu butuh teman cerita, tapi gak tahu mau cerita sama siapa gitu ya. Kamu hanya bisa merenung, berdoa, menyerahkan diri segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu ini kepada Tuhan gitu ya. Karena udah capek ya, 1, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, beratus-ratus kali gak pernah dia dengerin gitu. Memang aku merasa di awal nih orangnya begitu baik ya, dia baik banget, termasuk baik sama kamu, perhatian banget ke kamu. Tapi setelah dipikir-pikir panjang, ternyata kayak kamu ini terjebak dalam jeratan cinta yang semu yang telah dia berikan gitu. Karena aku merasa ya orang ini kan terlalu banyak manipulatifnya. Jadi dia bisa menutupi kemodusan dia itu dengan sesuatu hal yang spesial gitu ya, agar kamu menilai dia pribadi yang benar-benar baik dan sangat layak sesuai dengan impian dan harapan kamu. Tapi begitu kamu udah jatuh cinta, udah sayang sama dia, ya terlihat jelas kalau ternyata ada permainan drama yang dia jalankan di dalam hubungan ini gitu. Terus di sini aku melihat ya, ada juga yang saat ini kondisi hati pikirannya dia sebenarnya kangen sama kamu ya. Dia rindu berat sama kamu karena memang ya aku merasa kalian ini menjalani hubungan jarak jauh ya. Beda tempat, beda negara, beda pulau, beda kota. Jadi ya dia berat banget harus menahan rasa rindu ini sendiri. Karena kalau boleh jujur ya, dia ingin sekali menemui kamu ya, untuk terbuka ya tentang isi perasaan hati dia yang sesungguhnya kepada kamu. Karena bagi dia ya rasanya belum cukup puas gitu ya apabila dia hanya mencintai kamu lewat sosmed, hanya lewat dunia maya. Karena orang ini menurut aku dia orangnya realita. Jadi yang nyata-nyata aja gitu ya. Kalau dia sayang sama kamu ya dia akan menunjukkan ke kamu secara langsung di hadapan kamu kalau dia ini benar-benar sangat layak untuk kamu pertahankan gitu ya. Memang aku melihat kamu sering sih ya memikirkan dia. Dia pun juga sering memikirkan kamu. Karena pada dasarnya aku melihat kalian berdua sama-sama mencintai satu sama lain. Walaupun salah satu di antara kalian sebenarnya ada rasa gengsi ya. Tapi kalau boleh jujur, ya kalian berdua itu sama-sama bucin sebenarnya ya. Cuman masih ada rasa gengsi-gengsian gitu ya. Memang aku melihat orang ini sederhana, tapi di balik kesederhanaannya dia tersimpan keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Misalkan dari cara dia membuat kamu merasa nyaman ya, dari cara dia meyakinkan kamu yang semula kamu gak yakin sama dia. Kemudian dari perlakuan dia ke kamu yang begitu sangat menghargai dan menghormati kamu. Sehingga tanpa drama, tanpa sandiwara pun ya kamu langsung merasa takluk mencintai dia gitu.
Saat ini sebenarnya dia berpikir bagaimana cara agar kedepannya bisa mengikat kamu. Dalam artian mengikat bukan cuma mengikat sekedar hubungan pacaran aja, tapi yang benar-benar mengikat kamu dalam ikatan tali pernikahan. Dia sedang berpikir keras akan hal itu. Jadi bagi mereka yang cowok, ya aku merasa bahwa hadirnya kamu membawa semangat baru di dalam kehidupan dia, sehingga membuat dia jadi lebih giat bekerja, giat meraih angan-angan dan harapan. Bagi mereka yang perempuan, ya mereka merasa ya setelah hadirnya kamu di dalam hidupnya dia mampu membawa semangat baru yang membawa dampak perubahan di dalam kehidupan dia, dampak perubahan yang positif ya. Dia jadi lebih rajin ibadah, lebih bisa introspeksi diri dan memperbaiki diri ya, bisa bersikap lebih dewasa dan gak childish ngambekan lagi gitu. Memang di sini aku melihat kamu sama dia ini ada perbedaan karakter ya. Terutama aku ngerasa kalau kamu ini orangnya cemburuan banget. Sedangkan orang ini orang yang menurut Clarissa kurang peka ya. Jadi kayak terkadang tuh dia gak sadar bahwa tindakan yang dia lakukan ini bisa melukai perasaan kamu karena kamu cemburu. Tapi anehnya orang ini tidak menyadari kalau hal itu membuat batin perasaan kamu jadi cemburu, terluka gitu ya. Terus orangnya juga yang aku lihat dia orangnya pendiam, orangnya pemalu. Jadi terkadang tuh kamu suka kehabisan topik deh gitu ya, karena yang dituntut untuk mencari pembahasan tuh kamu daripada dia. Kalau kamu diam, dia juga diam. Karena memang orangnya karakternya pendiam. Tapi di balik sisi pendiamnya dia itu tersimpan arti kebaikan dan ketulusan yang tidak didapatkan pada diri orang lain. Terutama cara dia mencintai kamu yang benar-benar berbeda, gitu ya. Beberapa ada yang memang kamu sama dia nanti gak akan lama-lama ya menjalani masa pacaran. Karena ada juga yang dalam waktu dekat sepertinya akan mengikat kamu dalam ikatan tali pernikahan. Karena memang dari segi usia itu udah waktunya untuk dia menikah. Dari segi keluarganya kayak udah mendesak banget buat orang ini segera secepatnya mencari pasangan hidup. Dan ada juga yang atas kesadaran diri dia sendiri gitu, yang lihat kalau misalkan teman-temannya sudah berkeluarga, sedangkan aku masa ya gini-gini aja. Dan kebetulan banget gitu ya, dia menemukan seseorang yang sefrekuensi. Artinya ya dia gak pilih-pilih lagi dong. Tinggal bagaimana dia kedepannya memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini sama kamu gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Kondisi pikiran dan perasaan seseorang yang paling kamu pikirkan. Oke. Kalau di sini aku melihat ya, Clarissa bisa merasakan kalau sebenarnya ada juga di antara kamu yang saat ini tuh kayak merasa lelah, ingin menyerah menjalani hubungan ini gitu ya. Karena di sini yang aku lihat pasangan kamu ini kurang bisa diajak berdiskusi, kurang bisa diajak untuk menjaga komitmen yang sudah kalian buat gitu ya. Alhasil kamu dan dia ini gak balance, gak sinkron gitu ya. Kamu serius sedangkan dia cenderung main-main gitu ya. Kamu udah dewasa menyikapi masalah, sedangkan dia selalu menyikapi masalah dengan ketidakdewasaan, menunjukkan emosi yang begitu frontal. Sehingga kamu merasa terlukai, tersakiti gitu ya. Karena kamu sama sekali gak pernah berkata kasar ke dia. Kamu sama sekali gak pernah ada niatan memanfaatkan dia. Tapi kenapa justru malah orang ini apa yang udah kamu berikan tuh dibalas dengan kekejaman ya. Karena di sini menurut aku kejam banget ya.
dia selalu membandingkan kamu dengan yang lain, walaupun dengan cara yang pelan. Terkadang aku juga bisa melihat kalau orang ini cenderung melimpahkan semua kesalahan hubungan ini ke kamu, ya. Tidak dia pecahkan, tidak dia pikirkan secara bersamaan, tapi lebih ke arah ini ya, dalam artian tuh melimpah ruahkan masalah hubungan ini kepada kamu, sehingga membuat beban kamu yang sebelumnya banyak, ya, ditambah beban cinta, tambah banyak, ya, tambah munyeng lagi pikiran kamu, gitu. Memang yang aku lihat, orang ini di awal menunjukkan rasa ambisi yang begitu besar, ingin menjalani kehidupan yang serius sama kamu, gitu ya. Tapi aku merasa setelah dijalani, orang ini tuh kayak sama sekali tidak menunjukkan rasa keseriusan dia, karena dia terkadang tuh masih sering banget ya tidak memberikan kabar. Terkadang dia juga sering banget lupa memperhatikan kamu dan lupa tanggung jawab terhadap hubungan. Dan itu kan menunjukkan kualitas seseorang kalau orang ini kayaknya tidak bisa dijadikan hubungan jangka panjang. Sedangkan kamu di sini sudah terlanjur berkorban, sudah terlanjur banyak berjuang materi, berjuang pikiran, berjuang perasaan, dan masih banyak lagi. Menurut aku orang ini terlalu besar, ya, omongannya terlalu besar di awal. Tapi tidak ditunjukkan dengan kenyataan yang nyata. Jadi kayak seolah itu hanyalah ilusi, ya. Hanyalah ilusi omongan yang dia ucapkan agar mengikat kamu, gitu ya, agar kamu terjerat sama perangkapnya. Tapi begitu kamu sudah terjerat, ya, kamu baru menyadari bahwa ternyata orang ini jauh dari apa yang pernah dia sampaikan, jauh dari harapan kamu, ya. Dan di sini yang lebih parahnya, aku bisa merasakan seolah-olah dia menjauhi kamu di saat kamu terlanjur berharap besar sama dia. Gitu. Dan di sini aku bisa merasakan, ya, kalau kamu terlihat seperti terpukul banget sekarang, ya, terlihat terpukul banget. Karena di sini yang aku rasakan, ya, selain terpukul karena masalah lain, yang lebih terpukul lagi, ya, tentang dia, gitu ya. Karena di sini yang aku lihat, kamu tuh sayang banget sama dia, gitu ya, cinta banget. Tapi orang ini tidak bisa membalas rasa cinta yang udah kamu berikan, gitu ya. Justru malah dia tukar dengan ketidakjujuran. Karena di sini ada juga yang sepertinya kamu tuh merasa kalau dia ada main belakang, gitu ya. Tapi karena kamu gak punya bukti yang kuat sehingga kamu diem aja. Ada juga yang memang aku ngerasa kalau orang ini tuh cuma memanfaatkan kebaikan kamu di saat kamu sudah banyak sekali mengeluarkan materi buat dia, gitu ya. Di saat itulah akhirnya kamu sadar bahwa ternyata kayak orang ini tuh gak ada itikat yang positif sama sekali, ya. Dia cenderung main-main, dia cenderung gak serius. Hal yang paling kamu sesali, kenapa harus ketemu sama dia, gitu ya. Sebenarnya gak perlu disesali karena bagaimanapun juga itu adalah takdir, ya. Yang terpenting kamu saat ini harus bisa bangkit, ya. Kamu harus bisa selektif lagi dalam memilih agar kedepannya kamu tidak terjebak lagi, ya, dalam hal yang salah. Oke. Terus di sini ada juga yang memang saat ini dia sedang jatuh cinta banget sama kamu, ya. Di pikiran dia itu selalu ada nama kamu. Ya, karena bisa dibilang tuh orang ini mencintai kamu, menaruh harapan yang lebih sama kamu, gitu ya. Memang sih hubungan kalian tuh masih jauh, ya, karena bisa dibilang tuh kalian masih baru aja saling mengenal. Tapi orang ini tuh dia udah ngerasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang dikirimkan semesta untuk menjalani kehidupan cinta bersama dia. Di sini orangnya memang yang aku lihat dia orangnya cuek, ya. Dia usianya lebih muda dia daripada kamu.
Tapi orang ini memiliki ketulusan dan kesetiaan yang bisa kamu bandingkan dengan masa lalu kamu. Karena walaupun dia cuek, orangnya kurang perhatian, tapi sebenarnya orang ini demen banget sama kamu, ya. Dia sayang banget, melebihi orang-orang yang sudah kamu kenal di kehidupan cinta kamu sebelum-sebelumnya. Di awal sih memang aku melihat kamu sepertinya kurang yakin sama rasa cinta dia yang udah dia berikan ke kamu. Karena ya perbedaan usia yang terpaut cukup jauh gitu ya. Kamu takut aja kalau orang ini hadir hanya untuk baperin kamu, ya. Kamu takut aja kalau orang ini hadir hanya memanfaatkan kebaikan kamu gitu ya. Karena aku melihat kamu gak 1-2 kali dimanfaatkan. Kamu sudah sering banget ya kebaikan kamu dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dan kamu gak ingin hal itu terjadi lagi gitu ya. Terus di sini sih memang dia ini orangnya simpel, dia orangnya sederhana, dan menurut aku dia ini orangnya realistis ya. Artinya tuh kalau dia udah serius ya berarti serius sama kamu gitu ya. Kalaupun ada perdebatan atau perbedaan pola pikir di antara kalian, ya sebenarnya tergantung bagaimana cara kamu bisa mengimbangi dia gitu ya. Karena sebenarnya orang ini tuh simple gitu ya. Kalau dia sudah merasa cinta mati sama kamu, apapun yang terjadi ya di dalam hubungan ini, dia akan tetap perjuangkan gitu ya. Tetapi kalau kamu sudah mengkhianati dia, maka ya jangan salahkan lagi kalau dia udah gak cinta lagi sama kamu. Karena bagi dia, kesalahan apapun akan dia maafkan, asalkan jangan perselingkuhan. Ya, kalau sudah menyangkut ranah perselingkuhan, maka orang ini udah bete, dia udah sebel, udah sorry, goodbye. Wow. Di sini memang aku ngerasa ya, kalau cara dia menyayangi kamu ini bukan lewat kata-kata, ya, bukan lewat perhatian, tapi lewat sentuhan secara langsung gitu ya. Misalkan ya, kalau misal kamu ketemu langsung sama dia, ya dia lebih suka kayak physical touch ya, lebih ke arah kayak suka pegang tangan kamu gitu ya, kayak bener-bener menggenggam erat gitu ya. Itu kan menunjukkan bentuk rasa kasih sayang yang tulus gitu ya, bukan hasrat ya, bukan, beda. Tapi lebih ke arah menggenggam tangan kamu dengan penuh ketulusan gitu ya. Aku ngerasa kalau orang ini juga walaupun usia dia jauh lebih muda daripada kamu, tapi sebenarnya dari segi pemikiran orang ini dewasa, bisa mengimbangi kedewasaan kamu. Jadi jangan sepilihkan dia ya. Karena kan terkadang kita suka berpikir gitu ya, orang yang usianya lebih muda itu belum tentu kalau pikiran dia juga childish. Terkadang aja seseorang yang usianya lebih muda daripada kita, pikirannya jauh lebih dewasa loh daripada kita sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang tuh yang namanya patokan usia gak bisa dijadikan jaminan ya. Terkadang yang dewasa pun juga bisa jadi childish, yang childish pun juga bisa jadi dewasa ya. Kalau di sini sih aku ngerasa ya, sebenarnya saat ini tuh ada yang benar-benar ingin perbaiki ya, ingin perbaiki kondisi komunikasi sama kamu ya. Karena ada juga sebenarnya yang saat ini pikirannya nggak tenang, sedang nggak damai, karena basically kamu sama dia sebenarnya ada problem, ada masalah yang masih belum terselesaikan gitu ya. Di saat ya sebenarnya kalian berdua ini masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dia masih cinta kamu, kamu masih cinta dia gitu ya. Dan benang merah ini masih belum ada kata berakhirnya, masih belum ada kata putusnya, masih nyambung. Karena bagaimanapun juga aku melihat di saat dia tak berkomunikasi sama kamu, batin dia itu kayak seolah berkontak ya dengan kamu, dengan batin kamu, dan kamu pun juga sama. Yang artinya kalian masih sering merasakan kontak batin walaupun secara lisan kalian tidak pernah saling bertegur sapa.
Bisa dibilang aku merasa bahwa ini adalah akhir dari penderitaan kamu, karena memang aku melihat sebagian besar di antara mereka sudah cukup lelah ya, harus menjalani cinta Tom and Jerry antara kamu dan dia. Tom and Jerry itu apa sih? Ya kalian tuh kayak tikus sama kucing gitu loh. Kayak habis berantem ya ketemu balik lagi. Habis berantem ketemu balik lagi. Dia udah lelah, dia udah capek. Karena sudah bertambahnya usia, sudah bukan waktunya lagi menjalani hubungan cinta yang seperti anak TK ya. Karena memang konteksnya dia sekarang adalah bagaimana cara memperbaiki agar kedepannya apa yang menjadi tujuan rencana kita di awal bisa tercapai, gitu ya. Karena memang di sini aku melihat kamu sama dia punya mimpi yang indah, mimpi penyatuan cinta, pernikahan, pertunangan, mimpi-mimpi yang indah, gitu ya. Tapi masih belum terrealisasi karena ya begitu banyak gejolak dan konflik yang sering sekali kalian hadapi ya, sehingga hal itu menjadi penghambat. Dan dalam waktu dekat aku melihat akan ada perubahan perbaikan dari dia ya, sehingga hubungan kalian tuh terintrospeksi diri sendiri gitu ya, dan kedepannya menjadi hubungan yang sangat indah. Terus di sini tuh ada juga yang dalam selangkah lagi ya, dalam waktu dekat akan ada yang membawa kamu ke keluarganya. Artinya ya kamu benar-benar akan dikenalkan ke keluarga mereka bahwa nih loh, secara spesifik ya, kamu ini adalah kenalan aku ya, kamu ini adalah seseorang yang pengen aku seriusin gitu. Wow. Jadi persiapkan mentalmu ya, karena ada yang akan mempertemukan antara kamu dengan ortunya dia gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ya dia ini serius loh sama kamu gitu ya, bener-bener serius banget, nggak cuma ngomong aja gitu ya, bener-bener serius dari niatnya dia gitu. Karena kalau nggak serius ya nggak mungkin kamu diajak ke ortunya dia gitu, say. Oke. Lanjut ya. Terus di sini tuh aku bisa melihat juga ya, kalau sebenarnya ada juga yang orang ini tuh kangen sama kamu sebenarnya ya. Dia rindu banget sama kamu, tapi dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan, dari stalking status terbaru kamu atau stalking sosmednya kamu. Karena menurut aku ya, dia ini padahal sadar loh kalau dia ini nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi ini ya yang aku rasakan tuh kayak orang ini tuh selalu membesarkan rasa gengsi yang besar, sehingga Clarissa bisa merasakan kalau ini menjadi sebuah hal yang berbuntut panjang, yang sebenarnya itu sudah clear, yang sebenarnya sudah adem ayem, udah damai, tapi harus berlarut-larut gitu ya, gara-gara rasa gengsi dia yang begitu besar. Di sini terlihat ya auranya rindu, kangen banget sama kamu, ingin memeluk kamu, ingin mendengarkan suara kamu lagi, ingin berbicara normal seperti yang dulu gitu ya. Tapi ya karena rasa gengsi yang besar gitu ya, dan karena kurangnya rasa kepercayaan diri, sehingga ya aku melihat tuh kayak hubungan kalian stuck gini-gini aja gitu loh. Menurut aku memang dari segi usia, dia usianya lebih dewasa dia daripada kamu. Dia orangnya udah dewasa, udah matang pikirannya, tapi pola pikirnya ini kayak masih terkadang tuh cenderung kayak anak-anak ya. Karena anak-anak kan gitu ya, masih malu-malu, sungkan-sungkan, gengsi, padahal mau, padahal kangen, padahal rindu gitu. Terus aku juga melihat ya kalau orang ini tuh ya dia sempat juga self healing gitu ya. Tapi seolah-olah self healing dia gagal karena selalu kebayang-bayang di pikiran dia nama kamu gitu loh. Jadi yang apa ya, bisa dibilang jadi membuat dia gagal ya. Terus ya dia ini ada juga yang sebenarnya ngerasa cemburu kalau kamu ini mancing-mancing manas-manasin dia lewat sosmed ya. Ada juga yang terbakar api cemburu, tapi rasa cemburu tersebut tetap ya nggak bisa mengalahkan rasa gengsi dia yang besar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dia di sini, dia udah nggak tahan banget, udah kangen, udah rindu. Wah,
Udah rindu banget ya, kita lihat. Terus ya di sini juga aku ngerasa ya kalau ada juga yang di sini tuh hubungannya nggak jelas ya, muter-muter nggak jelas. Karena ya kayak tarik ulur gitu ya, di saat kamu berharap dia seolah nggak bisa diharapkan, di saat kamu menjauh dia mendekat ya. Berulang kali ya siklus itu terjadi di dalam kehidupan kamu, dan kamu ini hanya bisa sabar aja gitu ya. Aku merasa sih kalau sebenarnya orang ini tuh apa ya, dia ingin serius sama kamu tapi nggak tahu cara seriusin kamu ini seperti apa. Karena aku melihat cara dia memperlakukan kamu aja loh masih salah ya. Dia masih cenderung nggak bisa ngehandle kamu, dia masih cenderung menomorsatukan egonya dia gitu ya. Sedangkan kamu ini orangnya nggak bisa digitukan gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan readingan ini bisa membawa energi yang positif dan dampak yang positif kepada teman-teman semuanya. Ingat ya, pesan ini jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah lebih baiknya kalian telah terlebih dahulu, ambil sisi positifnya dan singkirkan ya sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat dan berbahagia, dan semua makhluk bisa bahagia ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Ditunggu di readingan selanjutnya. Bye bye.